Mari kita sadar, jangan mengandalkan manusia. Jangan cari manusia bantu kita. Tuhan bisa pakai manusia bantu kita, tapi dengan caranya Tuhan. Kalau cara kita pasti kecewa. Mau pimpinan kita kah, mau bos kita kah, mau siapapun dia, mau suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mereka terbatas. Berharap sama Tuhan, dia nggak terbatas. Setuju? Yang kedua, kalau Tuhan sudah mulai berkati kita, udah top, tahu top, tua, ompong, pelot, bukan top. Udah hebat, udah di atas, ya. Kita udah di puncak karir, kita lihat orang, kamu kecil. Dia lupa, orang di bawah lihat dia di atas juga kecil. Setuju? Itulah orang sombong, saudara. Ya. Kalau kita makin sukses, makin diberkati, kita makin menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Tuhan bilang, muliakanlah Tuhan dengan harta. Muliakan Tuhan dengan bakat talenta. Bisa nyanyi kayak Pak Joni, nyanyi dia, saudara. Tapi kalau mau nyanyi, jangan minta nyanyi. Nanti repot saudara pakai keyboardnya. Ya jangan kan nyanyi, nafas aja fals. Ya, apa yang ada pada kita biar Tuhan dimuliakan. Amin. Jangan sombong. Kalau orang mulai puji kita, sanjung kita, kamu cantik, bilang terima kasih. Ya jangan salah tingkah, dibilang cantik langsung. Memang baru tahu ya. Kamu ganteng, dari mana, dari selama itu kemana aja? Jangan saudara, orang bilang kita hebat, kita sukses, kita ganteng, kita cantik. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerahnya. Ya. Yang ketiga, hatinya jauh dari Tuhan. Ini yang bahaya. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berseru perempuan itu. Siapa perempuan itu? Delila. Orang Filistin menyergap kau Simson. Maka terjagalah Simson dari tidurnya serta katanya, lihat sombongnya. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini ngeri Bapak Ibu. Ya, sangat ngeri. Kenapa? Tanpa dia sadari hidupnya sudah semakin jauh dari Tuhan. Jangan hidupnya jauh dari Tuhan. Kita terlebih rindu sumber berkat daripada berkatnya. Lihat tuh Bapak Ibu. Ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jelas saudara, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon ditanam di tepi air dan air pasti hidup. Kalau mati itu namanya pohon kena musibah. Gak ada Bapak Ibu. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, nggak ada pengaruh, nggak efek. Kenapa? Dia dekat sumbernya. Lihat Bapak Ibu, kalau kita hidup dekat dengan sumber, jangan takut kekeringan, jangan takut paceklik. Amin. Lihat kita Jakarta ini, Indonesia, udah mengalami kekeringan. Tiap hari semua berdoa, hujan. Tiba-tiba Tuhan kasih hujan, banjir, salah lagi saudara. Jadi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, waduh, hidup kita luar biasa. Ya, yang daunnya tetap hijau. Soalnya kalau daun nggak hijau, udah kering pasti mati. Yang tidak kuat dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bilang kanan kiri, itu gue banget tuh. Bilang kanan kiri, itu gue banget tuh. Yang nggak ngomong biarin susahin. 3 poin Bapak Ibu kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan. Yang pasti caranya Tuhan. Amin. Bukan caranya kita manusia. Banyak kali kita mau berkati Tuhan tapi caranya kita. Kita mau atur Tuhan. Tuhan kenapa sih Tuhan kelamaan nolongnya? Tuhan kayaknya lemot deh. Kayaknya perlu di-upgrade, perlu diinstal ulang kayaknya. Bapak Ibu tahu, kadang-kadang bukannya Tuhan sengaja. Tuhan mau melihat hati kita. Apakah kita percaya sama Dia atau tidak?
Setuju Bapak Ibu? Amin. Apapun terjadi, saya tetap percaya Yesus jawaban bagi hidup. Katakan 2-3, apapun yang terjadi, aku tetap percaya Yesus jawaban yang pasti bagi hidup. Amin. Jadi kalau siang hari ini Bapak Ibu sedang galau, sedang khawatir, sedang takut, sedang cemas, sedang mengalami jalan buntu, percaya Bapak Ibu, mujizat Tuhan masih ada. Pertolongan Tuhan pasti ada. Hanya masalahnya waktunya Tuhan buat kita. Ya, yang pertama, jangan mengharapkan manusia bantu kita. Jangan mengandalkan manusia, kita pasti kecewa karena manusia terbatas. Dia pun butuh pertolongan. Yang betul kita andalkan Tuhan, karena Tuhan gak butuh pertolongan kita. Kalau kita menyenangkan Dia, karena memang Dia layak terima pujian kita. Amin. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan. Setiap saya khotbah, mau di event yang kecil, KKR, apapun, tetap saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan gak urapi saya, pakai saya gak akan khotbah. Bukan saya ngajem Tuhan, saya sadar saya bisa ngomong begini karena Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, jangan kita jauh dari Tuhan. Kalau selama ini engkau dengan firman gak rasa apa-apa, datang ke gereja, angkat tangan, udah kayak wiper mobil kanan kiri. Sorry nggak nyinggung saudara ya. Aduh pegel banget ini. Mau dia kayaknya nggak tahu diri deh. Udah dah gue capek gitu. Tapi gue tahu ketika kita angkat tangan, kita berkata, Tuhan aku bangga kepadamu, aku kagum kepadamu, aku bersyukur kepadamu. Itu angkatan kita. Bahwa kita hari ini dekat sama Tuhan itu, berharap sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kebenaran firman yang kau dengar siang hari ini, itu menjadi kekuatan buat kita. Amin. Kau tinggal ke tempat ini, kau terima sesuatu yang baru.